Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Kali ini kami akan menceritakan kisah Gunung Sumbing, sang penari yang mencari menantu part ketiga. Cerita ini diambil dari sudut pandang Ajeng. Cerita mulai dari awal. Langsung saja kita ke ceritanya. Berawal dari sebuah open trip ke Gunung Sumbing yang beredar di media sosial. Malam itu Ajeng menemukan sebuah brosur open trip Gunung Sumbing yang diadakan oleh sebuah komunitas pecinta alam dari Magelang. Melihat itu, Ajeng sedikit tertarik untuk mengikutinya. Keesokan harinya di kampus, Ajeng memberitahu beberapa temannya dan mengajaknya mengikuti acara open trip tersebut. Mengingat Gunung Sumbing tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, beberapa dari mereka mau. Tapi, di antara mereka tidak ada yang pernah mendaki gunung. Hingga akhirnya, Ajeng mempunyai inisiatif untuk mengajak tetangganya, yaitu Surya. Karena setahu Ajeng, Surya sudah sering mendaki gunung. Setelah teman-temannya sudah sepakat, sepulang dari kampus, Ajeng mendatangi rumah Surya dan mengajaknya untuk mendaki Gunung Sumbing dan menanggung biaya, hingga akhirnya Surya menerima ajakan Ajeng. Dengan senang hati, Ajeng memberi kabar teman-temannya. Kemudian dia mempersiapkan apa saja yang akan dibawa. Dia menghubungi salah satu admin yang bersangkutan dan singkat cerita, tibalah waktunya hari pemberangkatan. Ajeng dan beberapa teman kampusnya yang ikut janjian untuk bertemu di titik kumpul. Sampai di sana, Ajeng menemui admin yang bersangkutan untuk memberitahunya. Setelah cukup lama menunggu peserta lain yang belum datang, mereka bergerak menuju ke base camp pendakian. Sesampai di base camp pendakian, Ajeng menata kembali barang bawaannya karena takutnya ada yang kurang. Juga sekalian menunggu habis waktu Isya, karena perjalanan akan dimulai nanti setelah Isya. Setelah pembagian grup sudah selesai, perjalanan pun dimulai dengan posisi Ajeng berada di grup 4 bersama Surya dan beberapa teman kampusnya. Di awal perjalanan, masih belum ada kejadian aneh. Ajeng berkenalan dengan teman-teman satu grupnya yang 4 dari 10 orang yang ada di grup itu. Dia belum kenal semua. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos peristirahatan pertama. Mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Beberapa kali Surya menanyakan kondisi Ajeng, yang waktu itu masih dalam keadaan fit. Sekitar 20 menit istirahat, mereka grup 4 melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 1 ini lumayan menguras tenaga. Tapi Ajeng berusaha untuk tetap kuat, karena dia tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya. Meskipun terlihat juga teman-temannya Ajeng mungkin dalam keadaan yang sama. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos 2. Terlihat di situ ada satu grup yang juga sedang istirahat. Tidak lain, mereka adalah grup 3. Sesampai di pos 2, mereka istirahat cukup lama karena perjalanan menuju pos 2 tadi sedikit menguras tenaga. Sesampai di pos 2 itu, masih belum ada keanehan yang dirasakan Ajeng. Hanya saja dia merasa sedikit kelelahan. Setelah cukup lama beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3. Sesampai di pos 3, terlihat ada beberapa tenda pendaki yang sudah didirikan untuk bermalam di sana. Dan di pos 3 itu, keanehan mulai dirasakan Ajeng. Tepatnya setelah Surya bertanya apa ada pendaki dari rombongan lain yang ikut dengan grupnya. Karena merasa tidak ada pendaki lain,
Ajeng memberitahu Surya kalau memang tidak ada. Tapi setelah pertanyaan dari Surya barusan, sayup-sayup Ajeng mendengar suara gending Jawa klasik yang sangat merdu. Entah suara itu dari mana asalnya, tapi Ajeng mengira mungkin ada yang sengaja memutar musik sayup-sayupan dari salah satu tenda dari pendaki yang waktu itu ngecamp di pos 3. Ajeng tahu persis kalau itu adalah suara gending, karena kalau di rumah ayahnya Ajeng sering memutar musik seperti ini kalau sedang nganggur. Memang suaranya sangat merdu, tidak untuk didengarkan dalam situasi seperti ini. Niat Ajeng yang tadinya ingin bermalam di pos 3 itu batal karena suara gending itu. Meski lama terdengar semakin menyayat hati, hingga akhirnya dia meminta pada Surya agar lanjut perjalanan ke pos 4 dengan alasan agar besok summitnya tidak terlalu jauh. Setelah cukup istirahat di pos 3, perjalanan kembali dilanjutkan masih dengan posisi yang sama. Dan selama perjalanan Ajeng itu, suara gending yang tadi terdengar Ajeng di pos 3 masih terus terdengar walaupun pelan. Merasa itu adalah ganjil. Pelan-pelan Ajeng bilang sama salah satu teman kampusnya yang waktu itu berjalan di belakangnya. Dia adalah namanya Suci. "Ci, krungu suara gendingan gak? Neng gunung opo yo enek suara gendingan?" Suara gending? Di gunung mana ada suara gending? Ajeng tidak melanjutkan pertanyaannya, karena sepertinya Suci tidak mendengar semua itu. Sambil berjalan, Ajeng menutupi telinganya dengan tujuan agar suara itu tidak terus terdengar olehnya. "Jeng, kenapa sirahmu?" Ajeng menoleh ke belakang, ke arah Suci, dengan niatan mau menjawab. Tapi ketika dia menoleh ke belakang itu, Ajeng melihat ada seorang wanita yang rambutnya panjang. Dia mengenakan jarik coklat batik dengan selendang merah di lehernya. Dia sedang berjalan membuntuti grup 4 sambil menunduk. Melihat itu, Ajeng yang tadinya berjalan di barisan nomor 7, lari ke barisan nomor 2, tepat di belakang Surya, karena takut. Lalu, Surya bertanya, kenapa dia ketakutan, tapi Ajeng tidak mengatakannya kepada Surya, karena sudah terlanjur takut. Sambil terus berjalan, sesekali Ajeng melihat ke belakang, ke arah wanita yang tadi. Dilihatnya, dan wanita itu masih terus membuntuti grupnya, dan masih dengan pandangan ke arah bawah. Dan wanita itu sudah tidak terlihat lagi ketika hampir sampai di pos 4. Begitupun suara gending yang dari tadi terdengar di telinga Ajeng. Sesampai di pos 4, tenda segera didirikan. Setelah sudah berdiri, Ajeng mencari Surya ke tendanya dengan niat ingin tidur di tendanya. Tapi waktu itu, Surya tidak ada di tenda. Ajeng masuk ke dalam tenda Surya. Tidak lama kemudian, Surya datang dan bertanya pada Ajeng, kenapa dia berada di tendanya. Di sini Ajeng baru memulai berani membicarakan sedikit demi sedikit kepada Surya tentang apa yang terdengar dan terlihat barusan. Lalu Surya meminta Ajeng agar mengabaikannya dan mengajaknya keluar tenda untuk berkumpul dengan pendaki lain, agar rasa takut yang dirasakan Ajeng tidak keterusan. Sesampai di luar tenda, mereka duduk berdua di dekat api unggun, dan tidak lama kemudian Surya pamit pada Ajeng untuk pergi sebentar. Beberapa menit kemudian, Surya kembali, dan Ajeng bertanya dari mana. Surya bilang kalau dia habis bertemu dengan pendaki yang menurut Surya tadi ikut berjalan bareng dari pos 2 sampai ke pos 3. Mendengar itu Ajeng kaget, karena setahu Ajeng tidak ada pendaki lain yang ikut berjalan dengannya. Adanya hanya wanita berselendang merah. Tapi itu terlihat dari pos 3 menuju pos 4, bukan dari pos 2 ke pos 3. Karena tidak ingin memperpanjang soal ini,
Surya meminta Ajeng untuk istirahat ke dalam tenda dengan alasan besok pagi masih ada perjalanan summit ke puncak. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Ajeng masuk ke dalam tenda dan istirahat. Di sisi lain, dia juga sangat lelah malam itu. Sesampai di dalam tenda, Ajeng segera merebahkan dirinya di atas matras dan menarik sleeping bag-nya, kemudian tidur. Di dalam tidurnya, Ajeng bermimpi sangat aneh dan terasa sangat nyata karena menurutnya asing dia berjalan menyusuri kampung tersebut untuk mencari tahu di mana dia sekarang. Ketika sedang berjalan, itu dia menjumpai sebuah pertunjukan unik yang di situ terdapat seorang penari dengan dan 7 pemain gamelan yang mengiringi pertunjukan ini. Musik yang dimainkan sungguh sangat merdu, menambah khas suasana kampung ini. Ditambah lagi, penarinya memiliki paras yang sangat cantik dan bertubuh lentur. Dia menari mengikuti alunan suara gamelan yang mengiringinya. Ajeng menikmati acara tersebut. Lalu tiba-tiba, penari itu menatap tajam ke arah Ajeng. Sepertinya dia tidak suka dengan keberadaan Ajeng di situ. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncullah Surya dari belakang. Dia mendatangi Ajeng dan bilang, "Dek Ngalio, tandae gak seneng karo kowe. Pergilah, penarinya tidak suka sama kamu." Mendengar itu, Ajeng segera pergi meninggalkan pertunjukan itu karena takut. Setelah lumayan jauh meninggalkan itu, tiba-tiba Ajeng terbangun dari tidurnya karena Surya membangunkannya. Setelah bangun, Surya keluar tenda dan Ajeng masih tetap tidur sambil memikirkan mimpinya barusan. Tidak lama kemudian, Surya kembali ke tenda dan Ajeng menceritakan tentang mimpinya itu kepada Surya. Tapi Surya tidak terlalu menanggapinya. Setelah selesai makan sekitar jam 8 pagi, mereka berdua lanjut berjalan summit ke puncak dan meninggalkan tendanya di pos 4. Pagi itu suasana sangat berkabut. Nah, dalam perjalanan ke puncak ini, mereka bertemu dengan satu pendaki wanita yang sedang duduk seorang diri. Lalu Surya mengajak Ajeng untuk menghampiri pendaki tersebut, dan sepertinya Surya sudah mengenal wanita itu. Wanita itu sedang duduk seorang diri dan mengenakan selendang merah di bahunya. Melihat wanita itu, Ajeng teringat sesuatu, bahwa sosok penari yang ada di dalam mimpinya malam itu mirip dengannya, dengan selendang yang sama. Dia memberi kode pada Surya dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan dengan alasan teman-teman kampusnya sudah menunggunya di atas. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan wanita itu, Ajeng memberitahu Surya lagi bahwa sosok penari yang ada dalam mimpinya itu mirip sekali dengan wanita yang ditemuinya tadi dengan selendang yang sama. Mendengar penjelasan itu, Surya memberitahu Ajeng bahwa wanita tadi bernama Rani dan semalam Surya sempat berkenalan dengannya. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Sumbing. Sesampai di puncak, Ajeng bertemu dengan teman-teman kampusnya dan mengabadikan momen bersama mereka. Di saat yang bersamaan, terlihat Surya tidak berada di puncak, tapi Ajeng tidak begitu memedulikannya. Mungkin Surya sedang menyapa pendaki lain. Setelah puas berfoto-foto, sayup-sayup Ajeng mendengar suara gending yang sama persis seperti suara semalam didengarnya. Mendengar suara itu, Ajeng terdiam. Lalu, dari sela-sela kabut yang cukup tebal, dia melihat ada orang yang sedang berdiri sambil membentangkan selendang yang dibawanya. Wanita itu terlihat samar karena terhalang tebalnya kabut. Melihat keberadaan orang itu, Ajeng mengajak teman-temannya untuk segera turun meninggalkan puncak. Dia lekas mencari Surya yang waktu itu tidak tahu keberadaannya. Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya Surya datang dan Ajeng lekas mengajaknya turun.
Di perjalanan turun dari sela-sela kabut yang tebal, Ajeng melihat ada sebuah pertunjukan khas Jawa yang sama persis dengan pertunjukan yang ada di dalam mimpinya semalam. Melihat itu, Ajeng tercengang dan meminta pada Surya untuk cepat pulang. Dia tidak mau berada di tempat ini lebih lama lagi. Singkat cerita, sesampai di pos 4, mereka langsung berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dilanjutkan dengan formasi awal dengan grup 4. Surya meminta Ajeng untuk berjalan paling depan, di depan Surya. Selama perjalanan turun, perasaan Ajeng tidak karuan. Dia kepikiran tentang apa yang sudah dilihatnya tadi. Lalu, di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2, Ajeng yang berjalan di depan tercengang karena di depan terlihat ada Rani yang sedang menghadapnya dengan pakaian yang sama persis seperti di dalam mimpinya. Dia sedang membentangkan selendangnya dengan kedua tangannya dan menatap tajam ke arah Ajeng. Pelan-pelan, sosok Rani berjalan ke arah Ajeng dan mengarahkan kedua tangannya ke lehernya Ajeng, seakan sosok Rani ingin mencekiknya hingga membuat Ajeng lemas. Ketika tangan Rani sudah memegang lehernya, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul 1 kali. Dan bersamaan dengan itu sosok Rani tiba-tiba hilang dari hadapannya, hingga membuat Ajeng tersadar. Setelah sadar, terlihat Surya dan teman-teman lainnya sedang bergerumun melihatnya. Dan Ajeng hanya bisa mengucap kata-kata Rani, Rani, dan Rani. Lalu, Surya menggandeng pundaknya Ajeng dan mengajaknya untuk segera turun agar segera sampai di base camp. Setelah suara gong yang terdengar tadi, Ajeng merasa sedikit nyaman karena sosok Rani sudah tidak lagi menghantuinya di perjalanan hingga sampai mereka di base camp. Sesampai di rumah, Ajeng mempunyai tanda tanya besar terhadap sosok Rani dan ada apa hubungan dengan Surya. Malam harinya, Surya mendatangi rumah Ajeng untuk menanyakan apa yang sudah dialaminya selama pendakian di Gunung Sumbing. Ajeng pun menceritakan semua kepada Surya. Begitupun Surya, dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Rani selama pendakian itu. Mendengar suara itu, mereka berdua semakin heran dengan sosok Rani. Akhirnya, mereka sepakat untuk datang ke desa yang pernah dikatakan Rani kepada Surya untuk mencari tahu. 7 hari setelah itu, mereka berdua berangkat ke desa tersebut dan ternyata benar. Menurut Bapak Kepala Dusun, ternyata Rani itu dulunya adalah seorang penari di desa ini. Persis dengan wujud Rani yang dilihat Ajeng selama berada di Gunung Sumbing waktu itu. Namanya adalah Maharani. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Dusun tersebut, terlihat Surya sedikit sedih. Mungkin karena Surya sudah terlanjur jatuh hati dengan Rani. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Begitulah ceritanya. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Bagaimana menurut kalian semua yang ada di rumah? Silahkan tulis di kolom komentar tentang cerita ini. Terima kasih buat pendengar setia yang sudah mendengarkan cerita ini. Salam dari admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.